Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan Bara PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sangat sering kita jumpai di farm layer maupun broiler, yaitu penyakit gumboro. Seperti apa penyakitnya, gejala klinisnya, patologi anatominya, kemudian cara menanganinya seperti apa, baik mencegahnya maupun mengatasinya atau mengobatinya. Makanya saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channelnya. Penyakit gumboro nama lainnya itu IBD, Infectious Bursal Disease. Jadi kalau ada yang menyebutkan IBD atau gumboro itu penyakit yang sama ya. Penyakit gumboro itu menyerang sistem kekebalan, yang diserang itu organnya namanya Bursa fabricius. Gumboro itu sangat rawan di umur-umur, terutama di umur di minggu ketiga dan minggu keempat. Walaupun tidak menutup kemungkinan gumboro bisa muncul di umur sebelum 3 minggu ataupun lebih dari 4 minggu, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, tapi paling sering titik rawannya di umur-umur di minggu ketiga dan minggu keempat. Kerugian akibat gumboro yang pertama itu, gumboro itu menyerang sistem kekebalan. Jadi penyakit apapun itu jadi gampang masuk kalau gumboro masuk, karena sistem kekebalannya dirusak. Diibaratkan kalau di rumah, pagar rumahnya itu dirusak. Jadi penjahat, maling dan apapun itu sangat mudah masuk. Itulah kerugian utama kalau sampai gumboro itu masuk. Yang kedua, sampai dengan kematian. Angka kematian dari gumboro atau mortalitasnya itu kisarannya 10-30% kalau murni gumboro. Karena seringkali banyak penyakit ikutannya. Karena gumboro itu yang diserang adalah sistem kekebalannya, jadi karena kekebalannya rusak, akibatnya banyak penyakit yang sangat mudah masuk. Nah, kalau penyakit yang lain masuk atau infeksi sekunder masuk, kematiannya bisa lebih dari 30%. Bahkan sampai saya pernah ketemu sampai 70%. Bahkan kalau yang penyakit ikutannya kok yang masuk virus juga, misalnya ND, itu bisa kematiannya bisa lebih dari 70% kalau ND-nya masuk atau AI-nya masuk. Sehingga sangat penting untuk peternak tahu tentang gumboro, untuk memahami seperti apa penyakit gumboro sehingga bisa meminimalisir kerugian. Jangan sampai gumboro masuk, dan kalaupun gumboro masuk bisa tertangani dengan maksimal sehingga tidak menyebabkan kematian atau kerugian lain yang lebih besar. Yang pertama kita bahas dulu tentang gejala klinisnya, gejala klinis dari gumboro. Gejala klinis dari gumboro yang pertama dari ayamnya ya, ayamnya kelihatan lesu. Kalau orang bilang, di orang Jawa itu bilang nguyung ya, nguyung itu seperti yang digambar. Jadi ayamnya seperti itu, bulunya berdiri, posisinya dengkruk seperti ini, itu ciri awal gumboro. Kemudian dia tidak aktif bergerak dan tidak mau makan. Kalau badannya juga gemeter, kalau dipegang juga badannya relatif panas dibanding ayam yang lain. Kemudian dari kotorannya itu diare warnanya putih, seringkali nempel di bagian dubur dari ayamnya seperti digambar seperti itu. Kemudian angka kematiannya cenderung naik terus, nanti kalau sudah sampai puncak nanti turun lagi. Nah, itu kisarannya rata-rata sekitar 5-7 hari. Itu kalau gumboro murni. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau tidak murni, ketambahan penyakit lain itu bisa panjang. Misalnya kematian dari 3 ekor, 10 ekor, 30 ekor, 50 ekor, nanti kalau udah puncaknya 50 ekor, dia akan turun jadi 30 ekor, 20 ekor, 10 ekor, kemudian selesai. Itu kalau gumboro murni. Tapi kalau ketambahan penyakit lain itu bisa panjang. Kita lanjut ke gejala patologi anatomi atau perubahan di anatomi tubuhnya.
Yang pertama, pas setelah dibuka kita bisa lihat di otot dada dan otot paha itu ada bercak perdarahan seperti ini. Nah, parahnya tingkat perdarahan itu tergantung keparahan penyakit. Kalau hanya penyakitnya baru awal masuk, biasanya perdarahannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah masuk dan kebetulan ayam tersebut tidak divaksin misalnya, itu perdarahannya semakin banyak dan kejadian penyakitnya semakin parah. Target dari virus ini kan Bursa Fabricius. Bursa Fabriciusnya bengkak seperti digambar seperti ini. Nah, kalau dibuka, ini ada gambar yang sudah dibuka seperti itu, ada pembengkakan dan juga ada perdarahan di Bursa Fabricius. Kemudian agak naik sedikit di ginjalnya. Ini namanya organ ginjal ya. Nah, organ ginjal ini kalau yang normal itu rata, tapi kalau sampai seperti ini bengkak dan juga ada dalamnya putih, itu mencirikan ke gumboro. Kemudian kita buka lagi di proventriculus dan ventriculus. Nama lainnya gisat, kalau orang Jawa bilang itu ampela ya. Nah, itu perbatasan proventriculus dan ventriculus, ada perdarahan di situ di perbatasannya. Nah, kalau di ND kan biasanya di yang berintik-berintik itu ya, itu ND. Tapi kalau di perbatasannya itu gumboro. Nah, kalau kita sudah melihat gejala klinisnya, juga sudah melihat perubahan patologi anatominya dan mengarah ke penyakit gumboro, diagnosa penyakitnya gumboro, maka kita tangani. Seperti apa cara menanganinya? Sekali lagi saya ingatkan, ini penyakitnya penyakit virus. Jadi pada dasarnya tidak ada obatnya. Penyakit virus itu tidak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara terapi suportif, dengan meningkatkan daya tahan tubuh ayam dan meningkatkan kesehatan. Nafsu makannya baik, makannya banyak, itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Seperti penyakit-penyakit virus yang lain juga sama, tidak ada obatnya. Misalnya seperti itu. Nah, ditambah lagi kalau kena gumboro, misalnya ayamnya masih muda, yang tadinya pemanasnya sudah dimatikan, bisa dibantu dinyalakan lagi. Jadi dibantu dinyalakan lagi pemanasnya, terus dikasih obat-obatan terapi suportif, bisa paragin, piretamas atau yang lain, terserah. Intinya di situ ada paracetamolnya. Paracetamolnya fungsinya itu untuk analgesik dan antipiretik, jadi menekan rasa sakitnya dan juga turun panas supaya ayamnya bisa beraktivitas normal. Kalau di paragin juga ada vitamin K-nya untuk membantu pembekuan darah, kemudian juga ada vitaminnya, ada sorbitolnya untuk membantu energinya ya. Upaya yang mungkin dilakukan seperti itu dengan terapi suportif supaya kondisi tubuh ayam bisa segera membaik sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau kebetulan di dekat teman-teman peternak tidak ada obat-obatan seperti itu, bisa pakai paracetamol. Dosisnya kalau satu butir itu untuk 50 kilo, tinggal dibagi dengan bobot ayamnya, itu paracetamolnya. Kemudian untuk pengganti sorbitol itu bisa pakai gula. Dan jangan lupa kita terus disinfeksi lebih ketat, karena seperti tadi saya bilang, yang diserang itu organ kekebalannya. Temboknya lagi rusak. Gimana caranya biar penjahat tidak gampang masuk? Kita rutin melakukan disinfeksi. Bila perlu sehari 2 kali dilakukan disinfeksi agar tidak ada penyakit ikutan atau infeksi sekunder yang bisa memperparah dari kejadian penyakit gumboro tersebut. Pengobatannya maksimal seperti itu. Makanya lebih baik kalau penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya seperti itu, kayak virus, harus dicegah sebisa mungkin, yaitu caranya dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasinya untuk di ayam broiler rata-rata biasanya cuma sekali, rata-rata di umur 12-14 hari. Kalau di layer itu ada yang menggunakan 2 kali di umur 14 hari dan di sekitar umur 23-25 hari, ada yang pakai 3 kali. Itu tergantung kondisi di lapangan. Kadang-kadang kondisi di lapangan di satu kandang dengan kandang yang lain bisa jadi berbeda. Kalau paling valid sebenarnya itu di tes titer maternal antibodinya. Jadi diambil sampel darahnya, kemudian dites maternal antibodinya turunnya di umur berapa. Nah, itu untuk
menentukan kapan vaksin itu masuk. Sebenarnya paling valid seperti itu. Kalau di farm kecil biasanya dilakukan dengan perkiraan rata-rata ataupun dengan melihat sejarah penyakit di kandang tersebut di periode-periode sebelumnya. Nah, sekarang kalau di broiler rata-rata di 12 hari atau sampai dengan 14 hari, kira-kira di kisaran itu. Kenapa di umur itu? Karena secara rata-rata di ayam broiler maternal antibodinya sudah turun di umur-umur segitu, umur antara 12 sampai 14 hari, kira-kira maternal antibodinya sudah turun karena virus dari vaksin itu tidak bisa menembus maternal antibodi. Sehingga kalau kita memasukkan vaksin ketika masih ada maternal antibodinya, itu tidak berfungsi vaksinnya. Nah, itu makanya dimasukkan kalau di broiler antara umur 12 sampai 14 hari. Seringnya di 12 hari. Sekarang kalau di layer itu maternal antibodinya lebih tidak rata. Di pejantan ayam petelur itu juga lebih tidak rata. Itulah kenapa di vaksinnya ada yang pakai 3 kali. Misalnya kita pakai yang 3 kali ya. Di 7 hari kita masukkan vaksin Gumboro. Itu mengantisipasi ayam-ayam dengan maternal antibodi yang habis di umur-umur sebelum 14 hari, antara 7 sampai 14 hari. Nah, itu diantisipasinya dimasukkan vaksin umur segitu. Kemudian di 14 hari dimasukkan lagi. Nah, itu untuk mengantisipasi yang umur 7 sampai 14 hari tersebut masih ada maternal antibodinya. Makanya dimasukkan di umur 14 hari. Vaksin yang ketiga di umur 23 sampai 26 hari. Nah, kalau misalnya divaksin cuma 2 kali, yang pertama vaksinnya di umur 14 sampai 16 hari dan yang kedua di umur 23 sampai 26 hari. Kenapa di umur 14 sampai 16 hari? Karena asumsinya di umur-umur itu maternal antibodi dari Gumboronya sudah turun, sehingga kalau pas dimasukin vaksin itu bisa bekerja virus dari vaksinnya untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit Gumboro. Kira-kira seperti itu ya penjelasan tentang penyakit Gumboro. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab semampu saya. Ataupun mau ada request pembahasan lain bisa ditulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.